Ya, hari ini adalah kuliah Artificial Intelligence tanggal 16 April 2024 bersama angkatan semester genap. Ada Edodus Albert, Sanli Deremi, Farusi, Mas Jordi, dan kita akan overview apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan sore atau malam hari ini. Sehingga saya akan share materinya ya. Dan mungkin bagi yang tidak terbiasa dengan notasi matematika, mungkin agak kesulitan, tapi sekarang sudah ada rekaman sehingga bisa di-recall kembali. Tapi paling tidak dalam-dalamnya itu idenya tahu gitu ya. Itu maksud kenapa matematikanya disampaikan ya. Dan bisa menggunakan platform AI yang ada untuk menerjemahkan atau memahaminya. Nah, saya suka untuk menuliskan apa yang akan disampaikan supaya tidak kemana-mana, kemudian juga teman-teman bisa mengulang, dan kami juga harus membuat modul kegiatan perkuliahan gitu ya. Nah, ini sekilas ini kita sudah pernah ya, yang akan kita bicarakan itu di sini ya, bagian 2. Kita kalau tidak salah saya pernah menyinggung soal jantungnya di AI. Itu kalau kita lihat rumah besarnya adalah AI, di bagian dalamnya ada ML, machine learning, bagian dalamnya lagi ada deep learning ya, atau neural network, atau kemudian deep learning ya. Sehingga nanti kuliahnya di sana sini mungkin agak berulang, saling beririsan, tapi karena sering disinggung di mana-mana sehingga menjadi terbiasa menurut saya ya. Nah, salah satunya adalah tentang fungsi aktivasi ini. Apa itu dulu fungsi aktivasi? Yaitu fungsi yang digunakan untuk menggambarkan atau menggambarkan kayaknya kurang ini ya, to capture kompleksitas dari jaringan atau jaringan saraf dalam neural network ya, pada deep learning misalnya, dan sehingga dibuatlah berbagai fungsi aktivasi ya. Saya jadi dari matematika jadi teringat mata kuliah kalkulus ya. Jadi saya tanya ke misalnya ChatGPT, matematika apa yang diperlukan yang untuk mendasari AI, yaitu kalkulus itu disebut pertama kali. Dan itu karena salah satu adalah fungsi aktivasi, kemudian turunan, begitu. Dan kita sudah kenal berbagai fungsi aktivasi. Ya, yang terkenal adalah ReLU, sigmoid, ya, Heaviside, begitu. Jadi kenapa terkenal? Karena tingkat generalisasi yang mudah untuk ditunjukkan oleh berbagai kasus gitu ya. Jadi dia lebih mudah untuk menjelaskan misalnya di dalam klasifikasi ataupun regresi di neural network. Nah, sekarang bagaimana hal ini digunakan di algoritma yang muncul? Urutannya algoritma apa sih di AI? Biasanya perseptron dulu ya, kemudian backpropagation, kemudian ada multi perseptron gitu ya. Ya, jadi nanti kita akan lihat sekilas perseptron, kodenya juga sudah ada, tentunya mudah untuk didapat, tetapi alasan untuk mendapatkan karena beberapa teman tidak dari mat, itu kadang-kadang saya anggap mungkin kurang prigel untuk mencarinya, sehingga pada kuliah ini kita tunjukkan, kita berikan dasarnya.
Dan mengapa itu perlu? Karena di dalamnya ada pencarian ya parameter-parameter yang optimal ya. Parameter apa? Parameter bobot ya yang nantinya muncul di kombinasi linear dari fitur-fitur yang sebagai input, kemudian itu pun menjadi input terhadap hidden layer dan seterusnya. Jadi parameter ataupun kita sebut hyperparameter. Kenapa hyper? Karena banyak ya, dimensinya banyak. Ya, jadi misalnya kalau ada lingkaran itu kita sebut kurva. Kalau persamaan seperti lingkaran tapi dalam 3 dimensi yaitu menjadi permukaan bola, maka kita sebut surface ya, permukaan bola. Tapi kemudian ketika menjadi persamaan bola yang sebanyak n dimensi kita sebut hypersurface, misalnya begitu, hypersphere. Jadi hyper ini untuk menunjukkan multidimensi parameter ya. So penentuan parameter yang optimal berakibat di dalam sana idenya adalah ada sistem persamaan yang diperoleh dari turunan fungsi loss function, di mana fungsi ini atau fungsi loss function ini sebagai fungsi tujuan optimasi yang diminimalkan. Ya, kalau di kalkulus itu maksud diminimalkan apa sih? Nanti akan kita singgung supaya itu menginspirasi pemikiran general dalam menentukan hyperparameter. Ya. Dan nanti dalam diktat, kalau saya tidak bisa detail, teman-teman paling tidak bisa menelusur bagaimana mendapatkan turunan atau gradien yang menggunakan loss function. Jadi peminimalannya itu perlu algoritma tertentu ya, yang disebut gradient descent gitu biasanya. Ya, tetapi teknik mendapatkan turunan itu biasanya kita juga memperkenalkan operator secara kontinu yang kemudian didekati secara numerical nanti di dalam sana ya, karena sudah ada code-code atau library yang membangun hal ini. Kita hanya ingin mendapatkan ide dasar dari penyusunan ya turunan fungsi loss function. Nah, di materi yang saya berikan itu kita sudah belajar sedikit tentang kebangkitan AI, teori dasar matematika pada AI, yaitu fungsi aktivasi ya, apa saja, kemudian sifat-sifatnya begitu ya. Nah, jantung dari diskusi kali ini tentunya backpropagation, tetapi kita mengulas sedikit aturan perseptron gitu ya. Dan kemudian pada poin 1.5 ini ada mengulas sedikit apa itu hidden layer. Kemudian 1.6 itu yang saya sebut dari kalkulus, dari buku saya yang lain tentang optimasi. Ini yang memberi gambaran ya, bagaimana kita menyusun turunan ya. Kenapa sih kok diminimalkan, kok nggak dimaksimalkan? Atau apa itu minimal dalam arti geometris gitu ya. Nah, kemudian backpropagation ini biasanya untuk metode supervise. Supervise itu apa? Ya, metode pembelajaran yang kalau diterjemahkan terbimbing, artinya fitur-fiturnya dihubungkan dengan variabel target yang
terdefinisi karakteristiknya atau sifatnya. Jadi ada label atau variabel target yang berlabel. Ya. Nah, itu bisa diupdate untuk unsupervised ya dengan encoder. Nah, di dalamnya ada latihan-latihan di dalam materi itu ada latihan-latihan yang dibuat sedemikian rupa mahasiswa bisa mengikuti ya tanpa melakukan exercise pun, yang penting tahu ide dasarnya gitu. Dengan data yang paling sederhana ya. Yang kemudian bisa kita tingkatkan dengan multi-layer perceptron atau di tulis algoritma MLP. Ini penomorannya salah ya. Harusnya 181 gitu ya. Kira-kira demikian alur dari apa yang kita akan bicarakan. Seperti biasanya kami di dalam kuliah, teman-teman perlu mempersiapkan mengeksplorasi data yang terkait dengan kuliah ini sebagai tugas akhir ya. Tugas akhir. Jadi biasanya ada 2 tahap ya, 2 tahap, yaitu teman-teman punya data yang kemudian diolah, bagaimana sih dengan kuliah yang diberikan, begitu, dan kemudian memberikan narasinya, dan diharapkan pakai data yang akan diskripsi atau ditesis, maaf, begitu, dan itu supaya teman-teman bisa fokus mengerjakan tugas sekalian memikirkan ke tesis, gitu ya. Dan selama ini cukup berhasil mempercepat teman-teman, jadi boleh menjabri seperti ini, boleh enggak, dan seterusnya. Ya, misalnya ada yang ke business intelligence, silahkan, tapi kemudian, oh bagaimana dengan pendekatan di AI, ya, pakai neural network apalah, begitu ya, boleh pakai back propagation, boleh pakai multi-layer perceptron. Ya, kalau enggak cocok datanya, apa yang harus diupdate dengan metode itu, sehingga ada novelty dari pengembangan metode yang sudah ada. Karena di-upgrade ya, di-upgrade sesuai dengan kepentingan. Oke, jadi itu materinya. Kita masuk pada ya. Ini yang gimana? Yang di atas. Materi. Ya. Di luar, atas luar apa atas? Di sini kita ya. Sekilas kalau teman-teman sudah menelusur dan menarik materinya itu sudah banyak P. Kamu yang ngumpetin kok. Mohon maaf ada suara. Oke ya. Nah ini kemarin sudah ya pada berbagai jaringan sehingga kita perlu melakukan optimasi, dan yang paling sederhana adalah metode perceptron. Ya, ada n jumlah input, 1 neuron, 1 output. Ya, di mana n itu jumlah fitur dari kumpulan data kita. Oke. Nah, seperti biasa, ini biasanya input kemudian diberi bobot gitu ya. Bobotnya yang mana? Yang WI, gitu kan ya. Ini, dan ketika akan memasuki layer selanjutnya itu ada fungsi aktivasi gitu ya. Makanya ada input, kemudian ada bobot. Ya, kemudian ternyata karena ada beberapa neuron di dalam, tentunya WI ini menjadi WIC ya, jadi 2 indeks gitu ya, misalnya seperti itu. Ya, nah ini adalah notasi aljabar linear, perkenalan dulu ya,
Perkenalan dulu, kalau bobot ini W, W1, W2, W3, Wn. Misal begitu ya. Kemudian kita sepakat nulis vektor pada ini dengan panah ya. Dan kalau dibuat baris maka ditranspos, itu nulisnya ya. Dan hasil dari kombinasi linear ini kita bacanya jumlahan gitu ya. X1 kali W1 tambah X2 kali W2 sampai dengan Xn Wn, itu kita juga menyebut sebagai kombinasi linear ya. Dimana kemudian sebagai input di fungsi aktivasi. Apakah ini fungsi aktivasinya nanti di hidden layer misalnya ya, ataukah langsung ke output misalnya, begitu selalu ada fungsi aktivasi di situ ya. Jadi tujuan fungsi aktivasi kemarin apa? Atau tadi saya sebutkan untuk mengcapture ya, menjelaskan kompleksitas dari jaringan saraf gitu ya. Oke, ini sudah ya, ini ada berbagai jenis fungsi aktivasi nih ya. Dan dari grafik-grafik yang ada fungsi aktivasi menginspirasi bagaimana kita melakukan klasifikasi dalam algoritma misalnya ya. Rumah besar dari algoritma AI itu adalah klasifikasi dan regresi ya toh. Nah, kenapa klasifikasi? Karena data yang heterogen sehingga perlu diklasifikasi itu ya. Itu contohnya supaya dihomogenkan. Nah, dihomogenkan diproses ya. Dari berbagai gambar ini maka kita bisa mendapatkan sifat-sifat misalnya fungsi aktivasi yang bagian ini misalnya max out. Ada 3 area yang mungkin bisa menjadi penjelas klasifikasi ya, yaitu misalnya kalau di daerah ini ya dari antara -1 sampai -0,5 itu adalah kelas yang pertama, -0,5 sampai 0,5. Kelas yang kedua, kemudian 0,5 sampai 1 atau selebihnya atau lebih besar 0,5 itu adalah kelas yang ketiga, misal begitu. Dan bisa digabung seperti kasus minyak Deni itu menggunakan gabungan dari beberapa fungsi aktivasi. Baik, kita akan masuk di aturan perseptron ya. Nah, biasanya kalau kita gunakan berbagai algoritma yang ada, itu selalu ada parameter untuk mengadjust itu apa ya? Menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang seharusnya di algoritma itu mungkin pas by design dia nggak muncul, tapi ketika dalam proses wah ini saya update ya. Nah, itu biasanya ada learning rate namanya ya, sehingga disebut laju pembelajaran. Dan dari berbagai algoritma yang saya pelajari ya, misalnya ini learning rate kok enggak muncul tapi kok tiba-tiba ada learning rate di dalam codingnya gitu ya misalnya. Nah, jadi learning rate ini mengadjust gitu ya, menyesuaikan ya, adjustment gitu ya, penyesuaian ya. Oke, seperti biasa. Jadi karena tadi ada misalnya ada input itu siapa, fitur-fitur tadi, kemudian masuk ke neuron berikutnya atau di layer berikutnya, maka ada bobot, kemudian juga ada bias, dan kita menyebut sebagai variabel Z, begitu ya. Dan kemudian outputnya adalah hasil dari aktivasi dari si Z. Misalnya di sini aktivasinya tanda fungsi tanda ya, fungsi tanda di sini ya aktivasinya. Ini tidak umum nih, maaf ini. Jadi seharusnya agak diumumkan, ini saya salah nih. Masih kurang umum ya. Sign ini itu artinya mengambil tandanya saja dari hasil ini. Itu karena fungsi aktivasinya begitu. Ya, yaitu mungkin yang negatif atau yang positif
atau yang 0 ya. Nah, mengambil tanda ya, berarti hanya negatif atau positif. Gitu ya. Baru itu sebagai outputnya. Ya, itu kira-kira di sini 1 untuk Z lebih besar 0, 0 atau yang lain. Kalau di sini begitu ya. 1 untuk Z lebih besar 0, 0 atau yang lain. Ya. Nah, si Y ini adalah YI data dan Y tilde adalah Y pendekatan yang tadi kita buat. Nah, kemudian bagaimana mengupdate-nya? Mengupdate-nya tuh seperti ini ya. Nah, ini yang saya katakan proses update itu, jadi ini W yang kanan, biasanya penulisan algoritma begitu. Ya, ada yang menuliskan di sini W baru, terus ditanda panah ke kiri, gitu ya. Terus ini W lama, misalnya gitu. Jadi ini penulisan secara matematika nggak benar ya, bukan nanti kalau W minus W sama dengan itu nggak begitu. Tapi dalam bahasa algoritma itu artinya adalah W yang lama dalam proses tadi di atas tadi adalah apa? W input yang dugaan tadi random boleh atau apapun ya boleh itu diperbarui dengan learning rate yang ditetapkan kali errornya yaitu selisih antar mereka kali XI ya. I-nya tuh siapa? Yaitu iterasi ke I ya, iterasi ke I atau epoch ke I. Ya, kalau bahasa metode numerik pakai iterasi, kalau dalam bahasa data science itu kita menggunakan epoch. Saya jadi pengen tahu ya, kenapa dengan kata epoch gitu ya. Saya belum menelusur, teman-teman boleh deh menelusur. Kenapa pakai epoch, tidak pakai iterasi? Ya. So, ya ini kita lihat ya, kalau idealnya ya, kalau E-nya 0, maka W E-nya 0, berarti ini kan sama persis ini, sama persis, maka W lama sama dengan W baru, selesai. Itu B lama sama dengan B baru, ya. Oke? Jadi itu update-nya begitu. Nah, yang di mana learning rate ini umumnya angka kecil ya. 0,01, 0,1 atau dari 0 sampai 1 gitu ya. Ya. Jadi kalau learning rate 0 maka atau apa namanya itu secara ideal kalau dia learning rate 0 jelas tidak akan memberi pengaruh terhadap update gitu ya. Itu kira-kira. Hampir semua algoritma menggunakan parameter learning rate. Jadi aspek pembelajaran itu ditunjukkan oleh parameter ini gitu ya. Hampir semuanya ya. Tentukan seberapa besar langkah pelajaran diambil setiap kali ya. Nah, kemudian ada pembahasan tentang sampai mana itu konvergensi ya. Nah, ini kemudian kita membahas berbagai fungsi aktivasi yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu ya. Contohnya mungkin udah pernah ya, saya lupa ini. Ya, ini Heaviside begitu ya. Oh ya, kemarin saya ingat ya, pernah ya. Jadi pernah kita lakukan ini ya, sehingga kita supaya tidak berlama-lama di sini. Ada 2 data, 1 berlabel 1, 1 min 1 berlabel 1, min 1 berlabel 1, min 1 berlabel 0. Ya, berarti ada 2 kelas. Begitu terus kita uji cobakan ya. Kemudian ini udah pernah ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya dari berbagai fungsi aktivasi itu yang kemudian bisa kita cermati di sini hasilnya ya. Nah, inilah cara bagaimana teman-teman melakukan riset ya. Mungkin teman-teman sudah lama tidak
melakukan riset karena paling tidak di S1 sudah pernah membuat pelaporan hasil riset dalam skripsi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk kasus training data ini, fungsi aktivasi yang demikian, maka hasil pelabelan untuk data-data ini misalnya diperoleh seperti ini. Sehingga kita bisa bicarakan, oh apa yang terbaik gitu ya. Terus ini tidak cocok dan seterusnya. Kenapa tidak cocok mungkin bisa dibahas, silahkan. Itu kira-kira dalam melakukan riset kecil ya. Nah, di sini ada kesimpulan ya, pembelajaran dalam 2 tahapan yaitu back propagation dan optimization ya, atau kesimpulan yang pertama ini tadi mana yang terbaik, mengapa buruk, dan apakah berlaku umum gitu ya. Umumnya kita kan dalam bahasa ilmiah ini data yang digunakan berarti adalah data empiris gitu. Jadi kesimpulan yang kita peroleh berdasarkan data empiris, data yang digunakan. Jadi apakah berlaku umum silahkan dicermati dan literatur pendukung ya. Nah, kemudian kita masuk ke backpropagation dan optimization. Bahwa tidak selamanya hanya ada satu hidden layer, bisa terjadi hidden layer sangat banyak ya. Nah, backpropagation namanya juga back ya. Artinya setelah menuju ke output tidak terus kita buat kesimpulan. Balik ke belakang untuk mencermati hasil pendekatan yang diperoleh. Nah, sehingga di sini menghitung gradien fungsi kerugian atau loss function sehubungan dengan bobot. Ya, sehingga backpropagation ini dilakukan dalam perseptron yang jelaskan dalam 2 langkah. Ya. Ya. Jadi kita gunakan ya tadi fungsi kerugian atau loss function. Umumnya dengan apa? Loss function itu MSE ya, mean square error, ya kan? Seberapa jauh solusi yang kita inginkan itu digunakan fungsi kerugian atau loss function. Tapi bisa juga umumnya kesalahan kuadrat rata-rata dipilih sebagai fungsi kerugian untuk masalah regresi atau entropi silang atau cross entropi untuk masalah classification ya. Nanti cross entropi kita bahas lebih lanjut ya. Jadi kita fokus ke loss function. Sederhananya seperti ini, mean square error ya. Selisih tadi kalau hanya per YI min YI tilde saja, gitu kan kadang ada yang positif, ada yang negatif. Karena apa? Lebih besar, lebih kecil. Nah, ternyata sifat dalam optimasi itu tidak berubah kalau kita kuadratkan ini supaya kita tidak berurusan dengan tanda. Ya, kalau suatu bilangan baik negatif positif dikuadratkan akan tetap positif. Ya. Nah, jadi misalnya nilai prediksi untuk data GI adalah YI tilde ini adalah hasil dari aktivasi. Sigma ZI sama dengan 1/1 plus E min ZI. Ya, contoh ini yang sering digunakan itu, yaitu fungsi sigmoid. Gitu ya. Nah, lagi-lagi kita berangkat pada notasi seperti biasa. Umumnya kita loss function ini dicari reratanya sehingga menjadi cost function. Kalau diterjemahkan menjadi fungsi biaya itu kan aneh ya. Tapi sehingga ada yang kemudian tetap pakai loss function, tetapi yang dimaksud adalah ini. Jadi teman-teman enggak usah bingung. Kok kadang ada yang pakai loss function, ada yang cost function. Apa sih pembedanya? Pembedanya hanya di sini. Jadi selisih itu di rata-rata. Selisih kuadrat
dirata-rata gitu ya, karena 1/n kan berarti dirata-ratakan ya. Dan notasi vektor seperti biasa ini yang disebut notasi inner product, yaitu perkalian antar komponen dijumlah, atau ini sama dengan di sini ya, YI min YI tilde itu EI ya, kalau ini dalam vektor menjadi E gitu ya. Nah, E atau ditandai E tilde gitu ya. So, nah mari kita lihat bahwa kita perlu melihat laju perubahan atau gradien. Laju perubahan bagaimana satu kuantitas berubah kaitannya dengan kuantitas lain. Nah, itu yang disebut gradien ya, turunan kalau dalam bahasa matematika turunan. Kenapa kok bahasa Indonesianya turunan? Mungkin karena dulu X pangkat N, terus turunannya adalah N, X pangkat N-1 gitu. Nah, diturunkan gitu. Jadi zaman dulu gitu ya, zaman kita mulai belajar matematika di Indonesia mungkin intuisinya atau pemahamannya begitu ya, diturunkan gitu. Padahal itu akan merubah makna dari differentiate untuk melihat bedanya gitu ya, atau laju. Jadi gradien ini asosiasinya dengan differential ya. Nah, kemudian si gradien atau turunan ini atau diferensial ini diturunkan terhadap parameter WI. Nah, notasi turunan ini pakai namanya parsial tuh, gitu ya. Karena C itu fungsi dalam Y tilde fungsi dalam Z, maka ini yang disebut aturan rantai. Ya. Nah, kita akan banyak masuk di sini, semoga teman-teman nggak bingung ya. Ini saya basicnya, terus nanti saya akan ngebut ya, basicnya di sini. Jadi di sini ada bacanya partial derivative of C with respect to WI ya, atau turunan parsial C terhadap WI gitu ya. Ini turunan parsial C terhadap Y tilde. Kenapa parsial? Karena variabelnya beruntut ya, tidak langsung gitu ya, parsial. Jadi lebih dari satu variabel, tetapi ini implisit. Jadi karena C fungsi WI, tapi di dalamnya ada Y tilde memuat fungsi Z gitu ya, baru terhadap WI. Sekilas kalau kita coret, kita bagi masing-masing do Y tilde, do Z dengan do Z, saling membagi habis gitu ya. Oke, so jadi untuk menuju ke sana maka proses ini dilakukan yang kita sebut turunan parsial. Nah, supaya saya paham tidak berlambat-lambat, apakah teman-teman sudah terbiasa dengan notasi ini? Mas Fahru Rosi? Belum, Bu. Oh, Pak Jordi belum. Baik, terima kasih. Kalau Saya ada belum, Bu. Ya, kalau berarti ada 2 yang menjawab belum, itu artinya Belum, sudah Bu. 50%. Oh, Albert juga belum. Masa orang teknik lupa ya udahan ya. Iya, udah lupa kali, Bu. Ya, it's okay, enggak apa-apa ya. Jadi saya dengan senang hati untuk menceritakan berarti apa yang diperlukan belajar ini paling tidak kaget lah ya, tidak kaget. Dan ini seperti Mas Yohanes yang mau lulus pun juga waktu itu dari teknik, tapi juga agak terbata-bata karena lama tidak mempelajari, tapi akhirnya terbiasa. Jadi enggak apa-apa ya, masih semester awal. So, seperti ini kira-kira notasinya ya. Teman-teman bisa mereview di sini misalnya differential apa namanya, images atau parsial. Itu images.
Ya. Ya, ini misalnya seperti inilah. Ya, notasi-notasinya. Ya, itu kenalan aja dulu. Itu ya. Mana lagi? Nah, seperti ini misalnya ya. Ini ada notasi. Cuman dilihat baca apa namanya notasinya ya. Oh, ini aja. Ada banyak ya. Notasi yang maksud saya adalah yang biasa aja ini. View images. Nah, ini misalnya ya. Oh, ini malah nyepet-nyepetin, enggak usah ya. Yang penting adalah proses aturan rantai ya, aturan rantai coba ya. Aturan rantai itu dalam bahasa Inggris chain rule. Chain rule images and derivative ya. Chain rule. Nah, ini misalnya. Nah, ini ya. Jadi ini tadi ada fx, terus ada sigma, terus ada sigma ya, sigma fungsi sigmoid itu, terus ada gx. Gx ini adalah tadi sigma jumlahan xiwi, misalnya gitu. Maka aturan rantai f terhadap x, turunan f terhadap x yaitu turunan f terhadap gx dan turunan gx terhadap x, itu maksudnya. Ya, itu sederhananya seperti itu. Ya, jadi contoh sederhananya mana tadi? Nah, ini ya. Oke, ya ini sekilas kelihatan. Ya, jadi ini adalah sesuatu pangkat 8. Gitu ya, sesuatu pangkat 8. Sesuatunya adalah polinomial. Maka menurut aturan orang matematik, ini sesuatu pangkat 8 kalau diturunkan adalah 8 kali sesuatu di dalamnya, pangkatnya dikurangi 1, jadi 8 min 1, kali turunan di dalamnya. Turunan di dalamnya adalah polinomial seperti sesuatu pangkat 8 tadi, yaitu 3x pangkat 4. Nah, berarti 3 kali x pangkat 4 diturunkan, yaitu 4 kali x pangkat 3. 3 kali 4, 12 kali x pangkat 3, yaitu x pangkat 3. Terus kalau negatif jumlahan juga tetap tandanya negatif, sehingga ini 2 kali 2 diturunkan, x pangkat 1 ya. Jadi ini adalah hasil aturan rantai dari fungsi yang demikian ya. Yang kemudian ini disederhanakan, dikali dan seterusnya, karena teman-teman sekilas ada dari eksak, maka proses ini saya anggap bisa dipahami ya idenya. Itu kira-kira. Nah, sayangnya fungsi-fungsi ini tidak selalu berbentuk sesuatu pangkat n gitu ya. Ada sinus x, sehingga turunan dari sinus x, cos x, tan hiperbolikus tadi gitu ya. Dan di mana yang kita turunkan sebagian besar tadi adalah fungsi aktivasi gitu. Dan ada z, sigma x, y, gitu ya. Ya, nah ini chain rule itu ditulis seperti ini. Ya, macam-macam, nanti lama-lama sering lihat, oh gampang ya, oh ternyata kok mudah ya matematik gitu ya. So, seperti ini ya. Jadi tidak selalu fungsinya polinomial ya, misalnya sinus. Jadi, tapi kita ingatnya dulu hanya sinus x. Sinus x kalau diturunkan kan cos x misalnya gitu ya, sudah ada hafalan. Tapi di dalamnya bukan x sekarang, 4x kuadrat plus 5 misalnya. Sehingga si fx ini adalah ditulis GHX. Kalau kita tandanya sigma dari sum dari XIWI gitu, si HX itu atau si Z ya. Sehingga turunan F adalah min 3 sin U gitu atau sin H gitu ya, sin H, dan si H ini adalah 4x kuadrat. Turunannya seperti tadi, yaitu sesuatu pangkat N, berarti 4 kali 2 kali X pangkat 1, jadi 8X. Oke, jadi GX-nya adalah
min 3 sin U gitu ya. Ini harusnya kali U atau H gitu ya supaya enggak bingung. Nah, karena apalannya anak matematik biasanya sin X gitu ya. Terus turunan itu dinotasikan dengan tanda aksen atau ditulis sebagai DG per DX. Ya, karena biasanya apa bedanya tegak dan melengkung? Melengkung itu tadi karena partially dan partially. Ya. Terus ini tanda aksen menyesuaikan sendiri ya. Kalau aksen lagi berarti turunan yang kedua, misalnya begitu. Dan ketiga, keempat dan seterusnya ya. Ini semoga chain rule clearly explained sehingga kita bisa menggunakan di bagian ini. A1 ya. Nah, sama seperti ini ya. Jadi turunan C terhadap Y tilde. Ya. Berarti karena tadi jumlahan atau kurangan ya. Maka berarti turunan masing-masing. Turunan masing-masing yaitu sesuatu pangkat 2. Berarti 2 per 1 ya atau 2. Terus di sini ada 1/n berarti 2 per n. Dan masing-masing diturunkan 2 kali YI min YI tilde. Dan setiap I sehingga dijumlahkan. Gitu ya. Nah, sementara itu DY tilde DZ itu adalah maksudnya do atau kita baca do Y tilde do Z itu adalah do dari sigma Z. Do Z ya. Kita lihat dalamnya ada Z, di sini Z ya, tetapi ada sigma ini. Sigma ini tergantung dari apa yang kita gunakan. Misalnya fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid ini menjadi contoh pertama karena sering digunakan. Dan ternyata bentuknya bentuk cantik. Bentuk cantiknya seperti apa nanti kita lihat. Artinya mudah diingat. Ya. Kenapa perlu diingat? Ya. Karena nanti muncul di dalam coding dia langsung ditulis ya, ditulis tanpa melihat ini 1/1 plus E pangkat min Z gitu ya. Ya, turunan terhadap Z itu artinya dia ini adalah sesuatu pangkat min 1 ya. 1/A itu artinya A pangkat min 1, ya kan? 1/A itu 1/A pangkat. Setengah itu 2 pangkat min 1, gitu ya. Jadi 1 plus E min Z pangkat min 1. Kita ingat tadi bentuk dari U pangkat N tadi. Ya, berarti N-nya harus turun. N-nya siapa? Si min 1. Turun ke sini. Turunannya adalah min 1 dan ini dia harus pangkatnya dikurangi 1, jadi menjadi min 2. Dan kali turunan di dalamnya. Nah, turunan di dalamnya 1 kalau diturunkan 0. Ya. 0-nya kenapa 0? Karena terhadap Z. Ya, dia tidak memuat si Z. Kenapa fungsi konstan 1 atau 2 atau 3 turunannya 0? Kalau digambar dia konstan ya, tidak berubah gitu kan. Sehingga laju perubahannya ya 0 gitu maksudnya ya. Secara geometris seperti itu. Jadi sedangkan E pangkat min Z, kita tahu turunan E pangkat min Z. Atau kita tahunya adalah turunan E pangkat Z. E pangkat Z kalau diturunkan itu E pangkat Z gitu ya, atau karena sudah hafalan boleh dicek ya, boleh dicek di internet E pangkat Z turunan ada E pangkat. Tapi masalahnya ini pangkat min Z. Berarti bukan Z ini, padahal ini kan Z. Sehingga dia itu adalah sesuatu lagi, sesuatu yang eksponen gitu ya. Sehingga turunannya adalah E sesuatu, yaitu min pangkat Z, turunan dari min Z, yaitu min 1. Ya. Kenapa min 1? Tadi ya, Z pangkat 1. Turunannya adalah 1 kali negatifnya, ya gitu. So ini disederhanakan
ditulis lagi, ini pangkat min 2 ke bawah menjadi pangkat 2. Di sini negatif kali negatif jadi positif, jadi E pangkat min Z itu. Sehingga kita gabungkan sekarang hasilnya. Do Y aksen per do Y tilde per do Z. Ya, kita carinya do C do Z ya, bukan Y tilde. Tapi karena C tadi memuat Y tilde ya, jadi do Y tilde do Z hitung dulu. Akhirnya kita tulis menjadi bentuk seperti ini yang tadi pangkat 2. Jadi seper A pangkat 2 itu sama aja seper A kali seper A, gitu kan? Jadi ini seper A ya kali seper A, di mana yang di atasnya ada E pangkat min Z. Jadi ditulis E pangkat min Z. Nah, ini yang bentuk cantik. 1 per 1 plus E pangkat min Z ini itu adalah sigma Z tadi ya. Terus yang ini E pangkat min Z per 1 plus E pangkat min Z ditulis yaitu 1 plus E min Z min 1. E pangkat min Z-nya ditulis 1 min 1. Sama toh? Ini trik matematik ya, supaya bentuk cantik. Nah, sementara ini yang saya highlight dengan yang di bawahnya sama. Jadi ini A min 1 per A. Jadi A dibagi A ditambah min 1 dibagi A. A dibagi A itu 1. Jadi ini 1. Min 1 per 1 plus E min Z yaitu si A tadi. Ya. Jadi si A-nya ini ya tadi ya. Ini adalah sigma Z. Ini adalah sigma Z, sehingga kita nulisnya menjadi seperti ini. Nah, ya. Itu yang saya sebut bentuk cantik. Bahwa turunan Y tilde terhadap Z bentuknya ini. Nah, ya. Selanjutnya dicari faktor ketiga, yaitu do Z do WI. Do Z do WI itu ini. Nah, yaitu ini terhadap WI saja kan. Jadi ini itu konstan. Jadi turunan konstan terhadap variabel yang lain WI itu adalah 0. Nah, ini yang kita turunkan. Jadi AX diturunkan ya terhadap X. Ini biasanya ya. Sekarang ini yang sama diturunkan terhadap yang sama adalah skalarnya. Skalar terhadap dia, yaitu si XI. Gitu ya. Yaitu si XI. Jadi ini ini karena hanya terhadap setiap WI, sehingga kita sekarang nuliskan, jadi kita dapat menghitung do C do WI. Apa itu do C do WI tadi? Tadi laju perubahan cost function terhadap variabel bobot tadi. Jadi ini adalah menjadi do C do Y tilde, siapa tadi? Yaitu 2 per N sigma YI min Y tilde. Do Y tilde do Z adalah dia. Kemudian yaitu ini, dan do Z do WI adalah XI. Sejauh masih mengandung indeks I, berarti berlaku untuk semua sigma NI sama dengan 1. Semoga notasi sigma ini tidak masalah. Jadi kalau ada sigma A gitu ya, sigma A dari 1 sampai N, maka A tambah A tambah A tambah A gitu sebanyak N. Kalau sigma AI berarti A ke 1 ditambah A ke 2 tambah A ke 3 dan seterusnya. Itu notasi sigma. So, selanjutnya perubahan C terhadap B. Jadi gradien dari si C ini tentunya adalah laju perubahan dari bobot dan juga dari biasnya. Nah, kita tahu bahwa biasnya itu di dalam sini tadi ya.
Ya, di dalam sini ya. Di dalam sini. Jadi do set do B sama dengan do C do Y do set do B. Sehingga langsung singkatnya kita peroleh B itu tadi turunannya adalah 1 ya. 1. Jadi tadi yaitu sigma berapa tadi ya? YI tilde ya ini. ZI tadi itu dalam YI tilde ya, dalam YI tilde. Nah ini toh. Nah ini turunkan kalau terhadap B 1. Jadi apa? Tinggal hasil kali dari yang lain tadi ya. Jadi bukan XI tapi ini kali 1 gitu ya maksudnya. Itu toh. Jadi di sini tadi ini. Nah, ini tadi ini. Berarti ini tadi tinggal kali 1 ya, karena si B turunkan terhadap B 1. X turunkan terhadap X itu 1. Ya. Sampai di sini notasi matematika untuk bagian yang paling mendasar tentang menghitung gradien dengan aturan rantai. Nah, semoga teman-teman bisa memahami untuk menuju ke bagian selanjutnya. Sebelum menuju ke bagian selanjutnya, adakah pertanyaan? Sanli, yang belum ada suaranya. Sanli. Ya, Bu. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Baik. Ya ini perlu ada banyak interaksi kalau pas di online harusnya ya, tapi karena ini syarat dengan matematik, kemudian mungkin teman-teman karena belum terbiasa, aduh mati saya ya ketemu matematika misalnya, yang harusnya mungkin dihindari, tetapi tidak usah khawatir ya, zaman sudah berubah, teman-teman bisa memahami. Saya bagian 1 dulu saja saya matikan.